Shalom, apa kabar? Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara selalu disertai Tuhan, diberkati Tuhan, lanjut umur, semakin dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya menyampaikan pesan penting atau mengingatkan ya, terutama kita kepada hamba Tuhan dan secara keseluruhan umat Kristen, ya. Jika ada orang siapapun dia mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita, mengkritik ajaran kita, menggosipkan kita, merendahkan kita, mengucilkan kita, mengabaikan kita, siapapun dia, atau mungkin begitu sakit kita dikecewakan, atau mungkin pernah kita tolong, kita bantu dia, kita merasa pernah berjasa, tetapi tidak membalasnya dengan kebaikan, tapi justru kejahatan. Mau pesan ini, bukan untuk kita balas, bukan kita sumpahin, bukan kita kutukin, ya kan gitu ya. Tidak, itu bukan ajaran Alkitab, saya pikir ya. Nah, saya mengatakan Alkitab, ya. Nah, 2 ayat Alkitab saja cukup banyak ajaran ya, yang mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, terutama yang memusuhi kita, membenci kita, mungkin memfitnah kita dan yang lain sebagainya. Matius 5:43. Matius 5:43 berkata ini, kamu telah mendengar firman, ya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu kata Yesus, tetapi di ayat 44 di Matius 5:44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Nah ini, tetapi aku. Jadi mungkin didengar itu dari hukum Taurat gitu kan. Nah ini sekarang hukum kasih nih, ya, hukum kasih. Ya, hukum kasih ini apa? Yesus nih. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya, kalau kita menganggap dia sebagai musuh kita, yang mengganggu pelayanan kita, yang mengganggu kita, yang fitnah kita, yang merendahkan kita, lain sebagainya, itu Tuhan ajarkan mengasihi mereka, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Menganiaya mungkin bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati kita dianiaya, yaitu difitnah, dihina, digosipkan, direndahkan, ya, disalahpahami, salah mengerti, membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kebencian, musuh dalam selimut dan yang lain sebagainya. Itu bukan disumpahin supaya miskin, sakit, ngeri banget, mati gitu kan. Luar biasa ya. Satu firman Tuhan lagi dari Lukas 6:27. Jadi bukan hanya di Matius, di Lukas pun ada ya, mengatakan begini. Barangkali mengingatkan ayat ini aja, mungkin udah pernah kali dibaca, dikhotbahkan, tapi lupa begitu ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu. Ulang lagi, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, berbuat baiklah kepada orang membencimu. Bukan dikatakan, ya, balaslah kejahatan kepada orang membencimu, bencilah kepada orang membencimu, musuhilah kepada orang musuhi. Bukan. Itu bukan ajaran Kristus, bukan ajaran Kristen. Ajaran yang lain, mungkin ajaran dari setan mungkin kan. Ya, tidak. Ya, bawa dalam doa, berkati, ampuni, ya, kasihi dia seperti kasih Kristus. Kalau kita membandingkan kasih Kristus dengan kasih kita kepada orang lain, tidak bisa, akan pernah bisa dibandingkan, Saudara dan saya diterima Kristus bukan karena kita memenuhi syarat, karena awal kita mengasihi dia, enggak. Itu inisiatif dari Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan kita. Kita tidak layak, itu disebut dengan anugerah. Ya, justru kita lebih banyak melakukan kejahatan, kesalahan, ya, tapi kita tetap diterima ketika kita datang kepadanya, mohon ampun dan bertobat, begitu kan? Betul nggak? Iyalah, ya kan gitu. Jadi senyumlah, bersukacitalah kepada orang yang mengganggu pelayanan kita,
yang menggosipkan kita, merendahkan kita, mengucilkan kita, senyum dengan lebar. Senyum sehingga damai sejahtera. Ya, damai sejahtera, kita pun tenang. Doakan supaya dia berubah, supaya dia bertobat, datang kepada Tuhan. Ya, jangan dimusuhi, jangan dibenci, apalagi dikutuk atau disumpahi. Jangan, ya. Sekali lagi, jangan. Ingatkan teman-teman kita yang lain, nama batu yang lain. Oke, baik. Kiranya ini bermanfaat kepada kita. Maka saya katakan, saya ulang lagi, ajaran orang Kristen kepada mereka yang mengganggu kita, pelayan kita, memfitnah kita, merendahkan kita, atau apapun itu hal yang negatif dilakukan kepada kita, menyakiti hati kita, jangan balas dengan hal yang sama, tapi balaslah dengan mengasihi, mendoakan, memberkati. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.